Oke, teman-teman, balik lagi bareng gue Fahmi. Dan kali ini kembali gue akan mulai nih kisah lanjutan dari karya Simple Man yang bertajuk utama Janur Ireng. Berikut adalah lanjutan ceritanya. Sri terdiam mematung di hamparan tanah ladang tebu yang menatap lelaki yang berlutut di hadapannya. Sorot matanya marah sekaligus mengubah hal yang tak dapat Sri lupakan seumur hidup. Adalah saat dia melihat wajah laki itu menunduk sebelum tertawa penuh kegilaan racauan yang dia katakan tak dapat terdengar dengan jelas. Sri masih diam memandangi lelaki itu penuh dengan kengerian, bahkan saat menyadari tak jauh dari tempat laki itu berlutut ada sesuatu yang sedang mendekat. Suatu berwarna hitam besar dengan tanduk layak ke kerbau kini sedang berjalan mendekati mereka. Suara langkah kakinya tegas, matanya merah menyala. Sri menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana sosok hitam besar itu mencengkram wajah si lelaki yang tercekat dengan dalam ekspresi sinting itu. Dengan gerakan cepat sosok itu memelintir kepala lelaki itu hingga batang lehernya terkoyak sebelum terlepas dari tubuh. Sri terkesiap membangun dari tidurnya dengan wajah ngeri lalu mulai menangis. Masih saja dirinya dihantui kejadian itu, kejadian saat dia melihat Sabdo Kuncoro mati di hadapannya. Sri tak lagi bisa membedakan antara kenyataan atau mimpi buruk seumur hidup yang mungkin akan terus dihantui oleh wajah-wajah itu. Di tengah takutan yang memenuhi isi kepalanya, tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Bapak berdiri di muka pintu. Bu, ada tamu. Seorang tamu bapak tak memberitahu siapa tamu tersebut karena ia juga baru pertama kali melihatnya. Dengan penuh rasa penasaran, Sri melangkah menuju ke ruang tengah. Di hadapannya berdiri seorang lelaki yang membelakangi dirinya. Lelaki itu menoleh lalu menatap Sri dengan senyuman di bibirnya membuat Sri tercekat kaget. Mas Sugi. Tak disangka-sangka mereka baru bisa bertemu lagi setelah 2 tahun berlalu. Jadi kejadian ini dia ketemu lagi setelah 2 tahun, teman-teman. Lanjut. 2 tahun lalu peristiwa itu terjadi, kejadian yang tak mungkin bisa mereka lupakan seumur hidup. Bagaimana kabar Dini? Tanya Sri tiba-tiba. Sugi tak langsung jawab, ia menatap Sri terlebih dahulu dengan tatapan nalar. Baik, dia baik-baik saja, katanya sembari menyesap kopi yang ada di hadapannya. Menyesap itu minum atau meneguk, teman-teman. Begitu. Terjadi kandungan panjang di antara mereka. Suasana menjadi canggung. Sri dan Sugi tak tahu harus mulai dari mana. Bila dipikir waktu terasa begitu cepat, mereka berdua sama-sama mencoba menata kehidupan kembali setelah apa yang mereka lalui dalam kurun waktu singkat saat mereka masih mengabdi kepada keluarga yang sama, keluarga Atmojo. Jadi begini, kata Sugi, memecah keheningan. Kedatanganku ke sini sebenarnya ingin. Sugi menahan diri yang menunggu reaksi wajah Sri yang tampak penasaran, mengajakmu ziarah ke makam Sabdo Kuncoro. Ziarah? Sugi tertawa getir. Ia tahu apa yang ia katakan terdengar bodoh, terlebih setelah melihat apa yang sudah terjadi kepada Sri. Namun tetap saja Sugi tak dapat menyembunyikan bahwa dirinya dikejar mimpi buruk. Yang mungkin tak akan pernah berakhir bila Sugi tak melupakan segala kesalahan yang ia lakukan di masa lalu. Kepada Sabdo Kuncoro, satu dari tuan yang pernah diabdikan. Semua ini tak akan pernah berakhir. Sri memilih diam sebelum akhirnya mendengar Sugi kembali berkata kepada dirinya, mungkin aku sudah sinting mengajakmu ziarah ke makam orang yang hampir saja mengambil nyawamu. Tapi aku yakin kamu merasakan hal yang sama seperti apa yang kurasakan. Mimpi-mimpi itu apa mengganggu dirimu juga? Sri masih diam, ia memandang ke tempat Sugi duduk. Kamu pasti juga bermimpi tentang Sabdo Kuncoro. Sabdo Kuncoro, Sri jawab.
Ya, aku juga memimpikan dia. Salah satu penglihatan yang tidak akan pernah bisa aku lupakan waktu makhluk itu memenggal kepalanya. Sabdo Kuncoro sekarang dimakamkan di pemakaman keluarga Kuncoro. Sri tercekat. Makam keluarga Kuncoro. Sugi mengangguk. Ya, aku pikir mungkin dengan berkunjung ke sana semuanya akan berakhir. Bagaimanapun juga, jika ini adalah hukuman yang harus kita terima. Tapi, Sri, Sugi memandang Sri. Apa kamu tidak ingin mencoba memperbaiki semuanya? Sri menunduk. Ia tak tahu harus menjawab apa. Bagaimanapun juga semua ini memang sudah selesai. Sabdo sudah mati, Sri sedang menata hidup, sedangkan Atmojo masih hidup dengan nyaman. Sejujurnya, Sri sudah tak mau lagi terlibat dengan semua urusan ini. Tetapi mendengar penawaran dari Sugi, bukankah tak ada salahnya ziarah ke makamnya? Mungkin ini untuk kali pertama dan terakhir dirinya terlibat lagi. Kali ini ia ingin minta maaf atas segala yang pernah terjadi di antara mereka, antara dirinya dengan Sabdo Kuncoro. Bahkan saya memberi ampunan kepada Sabdo agar ia bisa dimakamkan di tanah milik Kuncoro. Ia berbaik hati karena perseteruan mereka sudah benar-benar berakhir. Sri meringis getir bila harus mengingat nama itu di telinganya. Karsa Atmojo. Semua ini karena wanita itu. Setelah terdiam lama, Sri akhirnya mengangguk menyambut tawaran Sugi. Ia akan berkunjung ke tempat pemberhentian terakhir Sabdo Kuncoro untuk kali pertama dan terakhir. Hari mulai petang, diikuti mendung gelap. Sri dan Sugi sudah berkendara lebih dari 6 jam perjalanan. Terbesit di dalam kepala Sri, apakah mereka keluarga Atmojo tahu atas apa yang akan Sugi lakukan. Mereka tahu, kata Sugi seakan bisa membaca pikiran Sri sebenarnya. Justru mereka yang meminta aku untuk mengajakmu. Anggap saja ini permintaan maaf dari mereka setelah melibatkanmu dalam perseteruan berdarah ini. Mungkin mereka tak akan pernah dapat membayar lunas atas apa yang telah mereka lakukan kepadamu. Tapi tetap saja mereka merasa beruntung padamu Sri, apalagi kamu tak menerima sepeser pun dari mereka karena kamu sudah membuang uang itu, bukan? Sri diam. Ia ingat saat mendapat besek berisi uang penuh uang dan tanpa berpikir panjang langsung membuangnya ke tempat pembuangan akhir. Ia tak ingin terseret lagi ke dalam lingkaran Atmojo. Saya sudah berpesan pada dirinya sendiri bahwa ia tak akan pernah mau menerima imbalan apapun atas kematian-kematian yang harus dia tanggung. Atmojo benar-benar keluarga sinting. Mobil masuki pelataran hutan, menembus jalan perkampungan, jarak jarang penduduk. Melewati kebun tanah lintang luas di mana Sri anting-antingnya memandang pohon yang berjejer di kiri jalan. Sebelum lanjut buat teman-teman, jadi kalian bisa membayangkan nih bagaimana kondisi Sri dan Sugi dan kondisi alam saat itu dalam cerita ini. Biar cerita ini bisa kalian rasakan atmosfernya. Lanjut. Semua ini milik Kuncoro, tetapi sekarang tak ada yang mengurus tempat ini sehingga menjadi tanah tanpa tuan. Tanah tanpa tuan, Sri menatap Sugi. Kenapa tidak ada yang mau mengurus tanah seluas ini? Semua orang yang berkata tanah ini seperti tanah terkutuk. Tak ada yang mau mengurus tanah yang dikutuk. Takut sial, katanya. Jawab Sugi. Selepas menempuh jalan menanjak melewati tikungan tajam, sampai mereka di sebuah gerbang kayu besar berkarat. Sugi sempat turun untuk membuka gerbang. Di balik pagar itu lihat rumah besar dengan bangunan model Jawa kuno dengan pilar dan anak tangga yang tinggi di bangunan utama. Kediaman mewah dan besar seperti ini mengingatkan akan bangunan milik keluarga Atmojo. Meski nampak kuno serta sudah lama tak lagi ditinggali, bangunan ini masih terlihat megah seperti memiliki sejarah sendiri. Kediaman milik Kuncoro tak kalah dari milik Atmojo dengan anak tangga di pilar utama rumah. Pak Sri bisa melihat
hamparan tanaman dan luas yang tak terurus. Karena banyaknya rumput liar mengelilingi taman itu. Sugi turun dari mobil ikuti Sri. Mereka bersama-sama melangkah ke atas tanah berbatu dengan retak di sana sini. Sudah beberapa lama tempat ini ditinggalkan. Oke, kita lanjut lagi. Batin Sri bertanya-tanya saat melihat semua ini. Di sana Sugi menunjuk ke arah gazebo di dekat anak tangga. Pintu rumah dibuka secara paksa oleh Sugi. Tak ada yang tinggal di sini lagi. Banyak orang sempat tak ada yang mau menginjakkan kaki di tempat ini. Kenapa nggak dijual? Sugi terdiam saat orang gila mana yang mau membeli rumah dengan sejarah kelam seperti ini. Sugi benar, meski Sri tidak tahu secara lengkap apa yang terjadi pada keluarga Kuncoro, tetapi dia tidak bisa mengira bahwa kejadian itu bukanlah kejadian biasa. Seharusnya hal ini cukup dengan melihat bagaimana keluarga Atmojo hidup. Mereka orang-orang ini bukanlah orang biasa, mereka lebih dari monster. Bahkan Sri sendiri tak tahu harus menyebut mereka dengan sebutan apa. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Sesuatu yang benar-benar buruk, kata Sugi sembari mengangkat alis. Ya, kembali berjalan. Janur ireng, kata Sri pelan. Sugi menghentikan langkahnya saat mendengar Sri. Ia menoleh menatap wajah Sri sebelum mengangguk getir. Apa yang kamu lihat, Gi? Sebenarnya dalam peristiwa janur ireng tersebut. Sri melihat wajah Sugi yang muram. Sugi menginginkan Sri masuk lebih dahulu setelah menaiki anak tangga, tempat di mana Sri bisa melihat keseluruhan taman di kediaman ini. Lewat sini, Sugi membuka pintu besar lain di dalam. Di dalam mereka bisa mendengar suara hentakan kaki mereka pada lantai keramik yang menggema di ruangan megah kosong tersebut. Mereka terlihat mengelupas di sana dan sini dengan sulur-sulur liar yang tumbuh serampangan. Namun rumah ini masih terlihat kokoh. Warga Kuncoro jauh lebih kaya bila dibandingkan dengan keluarga Atmojo, kata Sugi sembari berjalan. Namun tak ada yang peduli. Lagi pula kekayaan bukanlah hal utama bagi mereka. Sri hanya mendengarkan. Bagi orang-orang Muslim mereka, uang dan harta hanya pelengkap saja. Kamu tahu apa yang sebenarnya mereka kejar? Sugi tersenyum kecil, menatap langit-langit rumah. Letaknya mulai terlihat mengkhawatirkan. Kedudukan. Aroma pengap serta lumut yang lembab tercium dari segala penjuru, diikuti pemandangan tak mengenakan selama mereka masuk ke rumah ini. Benda-benda berserakan seakan-akan tak pernah tersentuh oleh manusia, dibiarkan begitu saja. Apakah tak ada orang yang menginginkan benda-benda ini lagi? Padahal bila dilihat dengan jeli, benda ini terlihat masih layak, seperti dipenuhi debu dan lumpur akibat langit-langit yang mulai bocor. Dari luar terdengar badai bergemuruh. Hujan baru saja turun. Sri dan Sugi menelusuri altar yang dipenuhi benda-benda antik tak bertuan. Rumah ini lebih gelap dari yang pernah Sri kira. Firasatnya tak enak semenjak menginjakkan kaki di tanah ini. Seakan rumah ini memanggil siapapun yang melewatinya. Sri masih mengikuti Sugi yang entah kenapa menambah kecepatan ketika berjalan. Diselimuti udara dingin, Sri merasa tubuhnya mulai menggigil. Tiba-tiba ia merasakan sesuatu seakan-akan sedang diawasi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Sri merasa tak pernah benar-benar merasa sendiri semenjak peristiwa itu. Tapi di rumah ini Sri dapat merasakan perasaan itu berkali-kali lipat. Sampai-sampai bulu kuduknya berdiri. Oke teman-teman, sorry banget kalau suara gue agak bindeng karena emang gue masih flu. Kita lanjut lagi. Sugi akhirnya berhenti di depan sebuah pintu. Di sini Sri mendekat dengan cepat menuju Sugi. Di hadapan mereka menjulang sebuah pintu kayu besar yang terbuat dari kayu jati.
Diukir dengan halus simbol-simbol gambar khas kebudayaan Jawa. Terlihat buah serta antik dengan ornamen khas. Akar menjalar dan membentuk sosok kambing. Sugi melihat ke sekeliling seakan-akan sedang mencari sesuatu. Sri mendekat ke pintu kayu tersebut, menyentuhnya lalu merasakan bahan kayu jati tersebut. Tanpa sengaja ia menemukan sebuah gembok besar yang menahan pintu tersebut. "Mas, mau buka pintu itu?" tanya Sri. "Iya." "Ya, di dalam sanalah," sambil direkam. Sorry teman-teman. "Ya, di dalam sanalah Sabdo dimakamkan," kata Sugi. "Kenapa digembok?" "Entahlah, mungkin ada alasan kenapa Karsa melakukan itu." "Sri, bantu aku cari barang yang bisa buat bongkar gembok itu. Kamu bilang Mbak Karsa sudah tahu akan hal ini. Kenapa dia tak memberimu kuncinya?" Sugi terdiam memandang Sri dengan sorot matanya dingin. "Sudahlah, aku lupa minta." Sri curiga, tapi dia lebih memilih diam sejenak sebelum memandang ke arah Sugi. Ia masih terlihat mencari sesuatu di antara tumpukan benda-benda yang tergeletak begitu saja di atas lantai yang tak terurus. Sri mulai ikut membongkar benda-benda tua di sekitar tempat tersebut, tetapi mereka tak kunjung menemukan apapun. Tiba-tiba dari sudut matanya Sri melihat seseorang tengah berdiri memandangnya. Sri melangkah mundur. "Mas," kata Sri. Sugi menoleh, kemudian menyadari bahwa mereka tak lagi sendiri di tempat ini. Sri melangkah mundur saat sosok asing itu berjalan mendekat. Sugi menghampiri Sri, coba menenangkan. "Siapa kamu?" bentak Sugi. Sosok itu mengenakan kerudung menutupi sebagian wajahnya. Tepat saat mereka saling berhadapan, Sri dan Sugi melihat sosok itu akhirnya menurunkan kerudungnya, membiarkan Sugi dan Sri melihat siapa dirinya. Sugi terdiam sejenak, rupanya ia mengenal orang tersebut, Lina. Sri bisa melihat wajah kaya Sugi seakan yang ada di hadapannya tak pernah ia kira akan datang ke tempat ini. "Kamu ngapain di sini?" "Sudah lama ya?" "Mas, kalau dipikir-pikir perempuan itu membuka suara." "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Sugi. Perempuan itu mendekati Sugi kemudian memeluknya. "Aku hanya ingin melihat apa?" batin Sri bertanya-tanya. "Kumohon biarkan aku melihat untuk kali terakhir," pinta Lina. Sugi tanpa berpikir, tapi Sri bisa melihat dia sedang menutupi sesuatu. "Ada apa sebenarnya? Apalagi yang tidak aku ketahui?" Sugi akhirnya menceritakan pada Sri siapa Lina, kenapa dia ada di sini. Meski merasa tak masuk akal, Sri tak ingin bertanya lebih jauh. Ia tak ingin berdebat di hadapan perempuan yang baru dia ketahui namanya. Lina adalah istri Sugi. Sri pernah mendengar tentang istri Sugi, tetapi ini adalah kali pertama ia bertemu dengannya. Ibu dari dua anak, Sugi jarang menceritakan tentang istrinya. Ia hanya berkata bahwa terkadang 1 bulan sekali mereka bertemu. Lina rupanya sudah membawa linggis yang dia temukan di ruangan lain. Sugi segera mengambil benda itu dari tangan Lina. Sri curiga semua ini terasa terlalu kebetulan. Kini mata mereka semua tertuju menatap pintu kayu tersebut. Sugi menghantamkan linggis di gembok besinya. Butuh berkali-kali percobaan sampai akhirnya gembok itu terpelanting jatuh menghantam ke lantai. Berapa saat kemudian terdengar suara pintu berdiri itu terbuka. Pintu kayu jati yang kokoh itu kini akhirnya terbuka, menunjukkan sebuah ruang yang lebih hitam dan gelap dari semua ruangan di rumah ini. Sri bisa merasakan ada sesuatu di dalam sana yang sedang menunggu dirinya. Sesuatu yang membuat Sri merasa yakin pada kehadiran makhluk yang membuatnya bergidik ngeri alias merinding. "Sri," kata Sugi, "ayo masuk." Oke teman-teman, gua rasa itu dulu bagian lanjutan dari cerita Canur Ireng, dimana pada bagian ini intinya Sri diajak Sugi untuk mendatangi makam Sabdo Kuncoro dengan kondisi di dalam sebuah ruangan yang digembok
Dan ternyata muncul juga tuh istrinya Sugi yang Sri juga nggak tahu ternyata Sugi baru pertama kali kenal sama istrinya Sugi yang bernama Lina. Oke, jika cerita ini atau hiburan ini, konten ini kalian suka, tolong beri gue jempol ke atas. Dan buat kalian nih yang baru punya ini Baper ke GP, bantu gue support aja, subscribe, like, share, and comment. Makasih banyak. Kita lanjut di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reading, salam Ghost Enemy. Akhir kata, gue Fahmi dari Kota Depok.